warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Dwi Rahyani Tias dari kelas PAI 2B IAIN Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang cinta tanah air dalam perspektif Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, cinta tanah air ini berarti membela dari segala gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan sebuah loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Nah, menurut Suryadi, sebagaimana dikutip dari Kemendikbud, cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, dan peduli, dan sebuah penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Kemudian, cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Nah, secara ringkas, nasionalisme merupakan sebuah paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam diri setiap manusia. Sebagaimana pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, bahwa cinta tanah air itu identik dengan sebutan nasionalisme. Nah, sedangkan nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai yang sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan terhadap tanah air adalah sebuah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep ini dianggap pengkhianat berdasarkan aturan syarak dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Nah, istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai Indonesia kepulauan terbesar di dunia. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Sedangkan Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, beliau membangun sebuah masjid, mempersatukan dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, kemudian membuat perjanjian dengan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Nah, perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Ceritanya ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lainnya, "Kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum muslim, dan kalian semua mempunyai kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada kaum muslimin." Nah, dalam konteks Indonesia dahulu, konon Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai, ajengan, tuan, guru, dan para ulama di seluruh Nusantara.
Ungkapan ini untuk membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankannya dengan cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut Saleh bin Ali Abu Arad atau guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Dan yang kedua, dengan cara membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga, menanamkan sebuah kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di Indonesia, seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, atau tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audio visual. Yang selanjutnya, yang keempat, setiap anak bangsa itu bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya, demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Selanjutnya, yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, akhirnya sehingga membuat semua warga negara itu dapat menikmatinya. Yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis, maupun intelektual. Karena pada dasarnya setiap warga negara itu harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan bagi tanah airnya. Yang ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah airnya dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, yang kedelapan, membela tanah air dalam situasi manapun dan mempertahankannya. Dilakukan baik dengan kata-kata ataupun bisa juga dengan tindakan. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami yang terdapat pada diri manusia. Nah, karena sifatnya yang alami melekat pada diri manusia, dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air adalah menurut penuturan para ahli, yaitu pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum atau Al-Quran yang benar-benar mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama, yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairal lahum wa ashadda tasbita, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka atau orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan pernyataan perasaannya, "Kau adalah negeri yang terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selainmu." Nah, kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau berkembang dan dibesarkan. Dalam Islam, cinta tanah air juga merupakan kesadaran akan tanggung jawab pemenuhan kewajiban-kewajiban di atas negara. Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah memutuskan bahwa semua warga negara adalah satu tangan atas yang lainnya, bahu-membahu melawan ancaman dan permusuhan di atas tanah mereka, bekerja sama dengan lainnya untuk mewujudkan kepentingan mereka, menjaga darah, hak dan kehormatan mereka. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah dan Islam adalah agama fitrah. Nah, akan tetapi mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam pengawasan kehormatan negara. Dengan rujukan di atas, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki tanah air, yaitu negara Indonesia. Dengan cara mengekspresikan rasa cinta tanah air pada saat ini, yaitu dengan cara menghormati undang-undang dan peraturan-peraturannya, menjaga aset-aset dan fasilitas umumnya. Kemudian peduli terhadap lingkungannya, saling menjaga dan menghormati hak-hak dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara, serta ikut serta dalam kemajuan bangsa. Manfaat memiliki rasa cinta tanah air adalah: yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara, tertanam niat untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, berprestasi demi nama baik bangsa. Lalu mengapa kita harus mencintai negara Indonesia? Karena tanah air adalah tempat yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan sangat susah payah. Dan cara kita untuk mencintainya adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya dan segala sesuatu yang ada di tanah air kita, yaitu Indonesia. Kemudian, bagaimana caranya menumbuhkan sikap cinta tanah air? Cara yang sederhana untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air adalah dengan ikut serta dalam menjaga kebineka tunggal ikaan, yaitu dengan tidak membeda-bedakan teman, sehingga tumbuhlah rasa persatuan yang kuat di antara kita. Selanjutnya adalah dengan cara mencintai produk asli negeri kita. Dan jika sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan, yang harus kita lakukan adalah menjadi negara yang mampu untuk mengekspor barang-barang dan bukan mengimpor dari luar negeri. Manfaat memiliki rasa cinta tanah air adalah menjaga nama baik bangsa dan negara, tertanam niat untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, kemudian berprestasi demi nama baik bangsa. Lalu mengapa kita harus mencintai tanah air Indonesia? Karena tanah air adalah tempat yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan sangat susah payah.
Dengan cara kita untuk mencintainya adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya dan segala sesuatu yang ada di tanah air kita. Cara untuk menumbuhkan sikap cinta kepada tanah air. Cara yang sangat sederhana untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air adalah dengan ikut serta dalam menjaga Kebhinneka Tunggal Ikaan, tidak dengan membeda-bedakan teman, sehingga akan tetap terjalin kerukunan di antara kita sesama warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah dengan cara mencintai produk asli negeri kita sendiri, dan jika kita sudah bisa untuk memproduksi sebuah produk dan kita bisa mendirikan sebuah perusahaan, kita mampu untuk mengekspor barang-barang tersebut ke luar negeri, bukan sebaliknya kita mengimpor barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya adalah contoh sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat, menghormati guru dan teman-teman, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah, siap berkorban untuk kepentingan sekolah, berbuat positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah contoh sikap cinta tanah air terhadap bangsa dan tanah air. Yang pertama, bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan, bangga sebagai bangsa Indonesia, berbuat baik kepada orang lain, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, kemudian menggunakan hak pilih dalam pemilu secara bijak, menjaga fasilitas umum, memberikan aspirasi yang membangun bangsa, dan menggunakan fasilitas umum sewajarnya saja, menaati peraturan nasional, melestarikan budaya di Indonesia, kemudian memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, mengikuti kegiatan kerja bakti sosial, mengunjungi wisata di Indonesia, mencintai produk lokal, menggunakan produk dalam negeri, menghargai dan menghormati pendapat orang lain, dan dalam bermusyawarah. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, berlaku adil terhadap semua elemen masyarakat, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah contoh cinta tanah air di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah mematuhi peraturan yang ada di masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan masyarakat umum, tidak mengotori nama baik masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.